Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi muncul, yaitu bolehkah seorang perempuan haid melaksanakan ziarah kubur? Jawabannya ada pada hadis Rasulullah yang beliau sabdakan, yaitu nahaitukum an ziyaratil kubur fazruha. Dalam redaksinya memang secara jelas Rasulullah pernah melarang umatnya untuk berziarah kubur. Akan tetapi pada beberapa waktu berikutnya kemudian Rasulullah memerintahkan fazuruha, diperbolehkan untuk berziarah kubur. Bahkan riwayat lain mengatakan ziarah kubur itu innahu yudzakiruka lil akhirah, mengingatkan kita pada akhirat. Nah, atau mengingatkan kita juga pada kematian. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat dari ziarah kubur. Pertanyaannya, boleh nggak sih seorang perempuan yang haid itu melakukan ziarah kubur? Kalau melihat dari redaksinya tidak ada batasan, entah itu laki-laki ataupun perempuan diperbolehkan melakukan ziarah kubur. Kalau tidak ada batasan antara laki-laki atau perempuan diperbolehkan melakukan ziarah kubur, maka juga tidak ada batasan juga perempuan itu haid atau suci diperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Jadi pada dasarnya tidak ada larangan untuk melakukan ziarah kubur bagi perempuan baik dalam keadaan haid maupun dalam keadaan suci, tidak haid. Lantas muncul lagi sebuah pertanyaan lanjutan. Boleh nggak sih perempuan yang haid itu baca tahlil, yasin, waqiah, surat al-kahfi, intinya baca ayat-ayat Al-Quran gitu. Kalau masalah ini tentunya ada beberapa pendapat, beberapa perbedaan pendapat juga. Tetapi kita perlu tahu dulu sebelumnya bahwa salah satu larangan dari seorang perempuan yang sedang haid atau nifas adalah membaca Al-Quran. Qiraatul Quran wa hamluhu. Membaca dan juga membawa Al-Quran. Itu salah satu larangannya. Akan tetapi larangan ini tentunya kemudian ada beberapa kondisi yang kemudian memperbolehkan seorang perempuan yang sedang berhalangan, sedang haid itu atau nifas untuk membaca Al-Quran, memperbolehkan membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika seorang perempuan itu membaca Al-Quran untuk niat ta'abbud, ya, untuk niat ta'abbud, untuk niat ibadah, at-ta'abbud bitilawatil Quran, maka itu jelas tidak boleh. Akan tetapi kalau niat membaca Al-Qur'annya itu adalah untuk zikir, untuk ta'alum, untuk belajar, maka itu diperbolehkan. Dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dikatakan diperbolehkannya seorang perempuan membaca Al-Quran untuk niat selain ta'abbud itu al-qira'ah ala dhahril qalbi, membaca dengan tidak diperjelas suaranya, artinya dengan suara yang lirih, dengan suara yang samar-samar. Nah, untuk apa tujuannya? Yang pertama, untuk zikir. Yang kedua, ketika seorang perempuan itu adalah seorang penghafal Al-Quran, maka sangat perlu bagi seorang perempuan ini untuk tetap menjaga hafalannya. Bayangkan saja, ketika seorang perempuan itu haid minimal 7 hari ya, ada yang lebih, ada yang 10 hari. Kalau sama sekali dalam waktu 10 hari itu seorang hafidhoh ini sama sekali tidak membaca atau tidak mengangan-angan hafalannya, tentunya nanti akan kacau. Maka dari itu diperbolehkan seorang perempuan yang dalam keadaan haid dan dia seorang penghafal Al-Quran diperbolehkan untuk memurojaah, dibolehkan untuk mengangan-angan hafalannya, untuk membaca Al-Quran ala dhahril qalbi, dengan bacaan yang tidak dikeraskan suaranya, dengan suara yang samar, dengan suara yang lirih, seperti batin, tapi ya kalau bahasa Jawa itu dermimil gitu loh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, seperti itu. Jadi tidak dengan suara yang keras,
Itu tidak. Karena tujuannya adalah tidak untuk ta'abbud bitilawatil Quran, akan tetapi untuk menjaga hafalannya supaya tidak lupa, kemudian juga untuk tetap berzikir bagi seorang perempuan yang sedang haid itu. Jadi di sini ada beberapa kondisi yang memperbolehkan seorang perempuan membaca Al-Quran. Adapun hukum aslinya, membaca Al-Quran itu merupakan salah satu larangan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Gitu. Saya kira itu saja untuk jawaban pertanyaan kali ini. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa hukum dasar dari membaca Al-Quran bagi seorang yang haid itu adalah haram. Akan tetapi kemudian diperbolehkan dengan kondisi-kondisi tertentu yang tadi telah disampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kajian ini juga semakin istiqomah dan bermanfaat. Teman-teman di luar baik offline maupun online, baik teman-teman di Instagram ataupun dimanapun, semoga tetap bisa ngaji meskipun tidak di pondok pesantren, tidak apa-apa. Yang penting tetap bisa ngaji. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang selalu kita rindukan di tahun-tahun berikutnya. Dan pastinya kita akan selalu merindukan Ramadan dengan segala vibes-nya, dengan segala nuansanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah ngaji bareng. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.